Cederanya Kerr dan Pellegrini ubah rencana transfer Milan Januari nanti. Cederanya Simon Kerr dan Pietro Pellegrini dikabarkan telah mengubah rencana transfer AC Milan Januari mendatang dengan bek tengah dan striker kini menjadi prioritas. Rossoneri akan memasuki bursa transfer Januari nanti dengan mengetahui mereka kini memerlukan setidaknya 2 pemain anyar menyusul kasus cedera yang menimpa mereka belum lama ini. Milan News menuliskan bahwa kerusakan ligamen pada lutut kiri Kerr dan akhirnya memerlukan operasi bakal memaksanya menepi selama setidaknya 6 bulan telah mengubah rencana transfer klub musim dingin nanti. Direktur Paolo Maldini dari Ricky Massara sebelumnya yakin tidak akan membeli pemain bulan depan, namun kini langkah tersebut ternyata menjadi keharusan. Telepon genggam Massara agaknya menjadi target sejumlah agen yang menawarkan banyak pemain kepada Il Diavolo untuk menutup absennya kapten tim nasional Denmark. Kendati demikian, mereka akan menunggu peluang yang tepat sebagaimana yang dilakukan dengan Fikayo Tomori tahun lalu. Sementara itu, setelah cederanya Pietro Pellegrini, raksasa Serie A tersebut perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki lini serang. Jatah waktu bermain Zlatan Ibrahimovic tengah dalam pengawasan. Olivier Giroud setelah terserang COVID-19 belum lagi bersinar. Ante Rebic saat ini tengah cedera. Dan kini pemain pinjaman dari AS Monaco pun bernasib sama dengan bintang Kroasia. Kebutuhan Milan untuk merekrut striker muda dengan investasi besar yang mampu menawarkan jaminan fisik semakin meningkat dengan bintang Penarol Agustin Alvarez dan talenta Benfica Darwin Núñez menjadi target dan manajemen bahkan dikabarkan sudah menggelar pertemuan dengan agen mereka. Yashin Adli akui bahagia bisa amankan transfer ke Milan. Rekrutan musim panas AC Milan yang saat ini menjalani masa pinjaman bersama Bordeaux, Yashin Adli mengaku bahagia bisa mengamankan transfernya ke San Siro. Rossoneri berhasil memboyong Adli dengan status permanen dari Bordeaux pada hari terakhir bursa transfer musim panas kemarin. Mereka memutuskan membiarkan sang pemain tetap di klubnya dengan status pinjaman, dan sejauh ini keputusan tersebut telah memberikan hasil yang manis. Milan tidak benar-benar mengalami krisis lini tengah dan karena itulah membiarkan bintang 21 tahun tersebut untuk menjalani masa pinjaman selama 1 musim lagi cukup masuk akal. Ia pun mampu melanjutkan perkembangannya dan musim ini ia berhasil menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga A. Rossoneri tentu saja sangat puas dengan transaksi yang mereka lakukan dan starlet Prancis tersebut pun mengakui bahagia dengan transfernya. Saat berbicara kepada Le Parisien, sebagaimana yang dikutip dari Top Mercato, ia mengungkapkan bahwa musim kali ini akan berdampak positif baginya dalam jangka panjang. Saat klub seperti itu merekrut Anda, kami ingin bergabung langsung. Tetapi tahun ini akan membantu saya menyiapkan diri saya. Dan saya ingin membantu Bordeaux melewati musim yang bagus. Pelatih berharap saya lebih tajam, ujarnya. Telah ada isu mengenai kemungkinan menarik Adli lebih awal pada Januari mendatang, mengingat Milan tidak akan diperkuat Frank Kessie dan Ismail Benitez selama Piala Afrika. Kendati demikian, kabar tersebut hingga saat ini belum terkonfirmasi. Milan serius ingin rekrut Nikola Milenkovic dari Fiorentina. AC Milan dikabarkan serius ingin mendatangkan pemain bertahan Fiorentina Nikola Milenkovic pada bursa transfer Januari nanti untuk menutup absennya Simon Kerr. Rossoneri kemungkinan akan mengucurkan investasi pada jendela transfer musim dingin nanti untuk memoles posisi bek tengah mereka setelah Kerr mengalami cedera dan harus absen panjang. Musim pemain internasional di rumah tersebut sayangnya harus berakhir lebih cepat setelah menjalani operasi untuk menyembuhkan ligamen lututnya. Dan menurut kabar dari Il Corriere della Sera, Milan harus menjelajah bursa transfer Januari untuk memboyong bek tengah baru untuk menambah pilihan di skuad Stefano Pioli.
Di antara nama-nama yang masuk dalam daftar target Rossoneri adalah Milenkovic dari La Viola, yang merupakan pemain yang telah lama dipantau Paolo Maldini dan kawan-kawan. Saat ini ia memiliki bandrol di angka 15 juta euro atau 240 miliar rupiah, yang seharusnya tidak sulit dipenuhi Elliott Management, terlebih dengan usianya yang masih tergolong muda. Milenkovic tentunya akan menjadi pilihan sempurna dan dapat diandalkan Milan untuk menutup absennya Kerr, mengingat ia sudah mengenal Serie A dengan sangat baik dan juga memiliki reputasi baik di level internasional setelah berhasil membantu tim nasional Serbia bangkit. Kini Maldini dan Ricky Massara perlu meyakinkan Fiorentina agar bersedia melepas bek 24 tahun tersebut, mengingat tidak mudah meyakinkan klub melepas bintang andalan mereka di tengah berjalannya musim. Florenzi jadi salah satu pemain terbaik Milan saat kalahkan Salernitana. Alessandro Florenzi berhasil tampil impresif bersama sejumlah rekan satu timnya yang lain saat AC Milan menundukkan Salernitana di San Siro. Tuttosport lantas memberikan ulasan atas performa Rossoneri dalam pertandingan tersebut, dan ada 3 pemain yang bersinar dalam laga tersebut. 2 pencetak gol dan Florenzi yang menjadi starter pada posisi bek kanan yang sangat terlibat sepanjang permainan berhasil mencetak rating tertinggi di antara rekan-rekan satu timnya yang lain. Florenzi, Kessie dan Saelemaekers menerima skor 7 dari 10. Sementara pemain lain seperti Ismael Bennacer, Brahim Diaz dan Junior Mesias mendapatkan angka 6,5. Pemain Milan yang lainnya mendapatkan skor 6 dan Rade Krunic pun dipuji atas performanya di posisi yang tak biasa dimainkannya dengan bermain sebagai penyerang tengah namun tetap mampu tampil bagus. Sacchi puji Kessie dan Leo dalam kemenangan Milan atas Salernitana. Mantan pelatih legendaris Italia dan AC Milan Arrigo Sacchi memberikan pujian kepada Frank Kessie dan Rafael Leo dalam kemenangan atas Salernitana. Saat berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Sacchi yang pernah melatih Rossoneri dan tim nasional Italia membagikan pandangannya mengenai pertandingan tersebut. Ia menyorot 4 pemain yang disebutkan sebelumnya, khususnya gelandang Pantai Gading dan winger muda Portugal. Terlalu banyak perbedaan antara Rossoneri dan Salernitana. Kendati demikian, beberapa halnya saya apresiasi. Contohnya Leo dan Kessie melakukan hal-hal yang sangat efektif. Florenzi tampak berkembang, tim ini tampak bermain bagus. Tetapi para pemain bertahan, saya tidak pernah lelah mengatakan ini, harus naik lebih cepat demi memangkas jarak antar lini, ujarnya.